Pagi, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan melakukan preventif dan prediktif terhadap mesin pompa ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Obed Jonathan Ginting sebagai leader. Di samping kanan saya ada dari Maulana sebagai safety. Saya Gilang Alapsi sebagai engineer. Saya Muhammad Firdaus sebagai teknisi. Baiklah, mungkin sekian perkenalan dari kelompok kami. Kita akan selanjutnya ke diskusi. Baiklah, di sini saya sebagai safety akan menyampaikan JSA yang akan dilakukan maintenance oleh teknisi kami. Pertama, di sini kecelakaan kerja yang mungkin terjadi adalah tangan kita bisa terhisap karena daya hisapnya di sini lumayan kuat. Bisa kita lihat di sini adalah 9 meter. Jadi kita harus berhati-hati ya teman-teman. Dan di sini kita pastikan baut-baut sudah terpasang dengan kuat agar tidak terjadi tertimpa oleh benda kerja. Dan kita bisa lihat di sini ada kabel. Kabel itu kita sudah tahu mengalirkan listrik dan kita harus membersihkan tangan dari air dan kotor-kotoran agar tidak terjadi korsleting dan tersetrum, teman-teman. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi jenis pompa ini. Menurut data, pompa ini adalah jenis pompa sentrifugal atau vakum mandiri atau biasa disebut pompa dorong sah, di mana ini sering digunakan pada industri atau pertanian untuk air bersih. Merek pada pompa ini adalah Morris dengan model kode MFM 130A. Dirancang untuk mengalirkan air bersih tanpa zat padat atau zat kimia korosif. Untuk spesifikasi dari pompa ini, kapasitas alirannya itu ada di 1000 liter per menit. Ketinggian hisapnya itu ada di 9 meter, itu udah maksimal. Ketinggian dorong maksimalnya itu ada di 15 meter dan daya motornya itu ada di 2,2 kW. Arus listriknya itu ada di nilai 4,4 ampere, tegangan dan frekuensinya itu 380 volt atau 50 Hz. Kecepatan putarannya itu ada di 2850 putaran per menit. Untuk kelas isolasi perlindungan itu ada di kelas B atau IP44. Suhu maksimal cairan pada pompa ini standarnya itu ada di 40 derajat Celcius. Sekian, terima kasih. Jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perawatan daily, weekly, dan monthly pada pompa sentrifugal ini. Untuk perawatan hariannya, yang pertama itu periksa suara dan getaran saat beroperasi. Pastikan tidak ada bunyi kasar atau getaran berlebih. Biasa untuk kita melakukan pemeriksaan suara dan getaran itu kita menggunakan alat yang bernama vibration. Yang kedua, cek suhu badan pompa dan motor, tidak boleh terlalu panas. Untuk standarnya itu ada di 40 derajat Celcius. Pastikan aliran stabil dan tekanan sesuai. Jika berkurang, cek kebocoran pada aliran udara. Selanjutnya, periksa sambungan pipa dan segel. Tidak ada kebocoran atau air atau tetesan. Itu kita periksa di sini pada saat pekerjaan. Apakah sambungannya sudah kencang atau belum. Dan pastikan tidak ada kebocoran fluida pada bagian ini. Selanjutnya adalah pengecekan kondisi kabel kelistrikan dan sambungan, tidak ada lecet, terkelupas atau longgar. Di sini perlu kita cek sebelum kita melakukan pengoperasian mesin. Kita cek apakah di bagian sini ada kabel yang terkelupas atau yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi pastikan semuanya dalam kondisi siap kerja. Selanjutnya catat jam kerja dan kondisi pengoperasian harian. Jadi sesudah kita melakukan pekerjaan, kita mencatat jam kerjanya itu ada di berapa dan kondisi pengoperasian hariannya. Selanjutnya masuk ke perawatan mingguan.
perawatan mingguan ini, bersihkan debu, kotoran, dan sisa air sekitar badan pompa dan motor. Bagian-bagian sirip-sirip ini itu rawan sekali ada kotoran, debu, dan di sini kemungkinan dapat sisa-sisa air, itu harus kita bersihkan untuk perawatan mingguannya. Selanjutnya periksa ketegangan baut, pemasangan, kencakan jika ada yang kendor. Kita bisa lihat di sini ada beberapa baut penahan di mana ini harus dalam kondisi kencang agar pada saat mesin beroperasi tidak menimbulkan getaran. Selanjutnya cek saringan atau penyaring di ujung pipa hisap, bersihkan dari lumpur, kerikil atau sampah. Selanjutnya ukur arus listrik yang terpakai, pastikan tetap di standarnya itu 4,4 ampere, tidak lebih. Selanjutnya jalankan pompa sebentar jika tidak digunakan setiap hari, hindari karat pada bagian dalam. Jadi pada saat kita melakukan perawatan mingguan, pastikan mesin ini harus rutin kita hidupi walaupun tidak kita gunakan setiap hari, agar menghindari karat atau bagian yang tidak berfungsi. Jadi cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah perawatan bulanan. Periksa dan isi ulang pelumas bantalan poros sesuai petunjuk pabrik, jangan berlebihan. Di sini kita bisa lihat porosnya ada di bagian sini. Di sini kita harus lakukan yang namanya pembongkaran untuk mengetahui pelumasan pada bantalan ini apakah sudah sesuai petunjuk. Selanjutnya lepas dan bersihkan seluruh saringan serta ruang pompa dari kerak atau endapan lumpur. Cek kondisi impeller, pastikan tidak aus atau retak atau tersumbat kotoran. Ukur tegangan listrik 3 fasa, pastikan seimbang dan tetap di kisaran 380 volt. Periksa kondisi isolasi kabel dan kotak sambungan, pastikan kering dan tertutup rapat. Ini adalah kotak sambungan, pastikan di bagian sini tidak ada kotoran atau air yang terjebak. Selanjutnya adalah cek landasan atau dudukan pompa, pastikan kokoh, tidak bergeser atau retak. Ini adalah dudukan pompa, kita pastikan tidak ada bagian yang retak atau kendor seperti di perawatan mingguan tadi. Selanjutnya lakukan uji coba pengoperasian penuh, catat perubahan aliran, tekanan atau suhu. Untuk suhu itu kita bisa lakukan menggunakan alat yang bernama termostat. Siapkan laporan kondisi untuk pengecekan lanjutan jika ada tanda kehausan. Jadi setiap kita melakukan pengecekan perlu kita catat. Sekian, terima kasih. Teman, di sini saya akan melakukan proses predictive maintenance pada pompa ini dengan menggunakan alat vibration untuk mengecek getaran pada pompa ini. Di sini hasilnya 3,0 mm per second. Dan untuk standar getaran yang mesin pompa ini adalah 0 sampai 3,2 mm per second. Berarti kondisi pompa ini dalam keadaan normal. Baiklah teman-teman, saya di sini akan melanjutkan pengecekan suhu pada pompa air ini menggunakan alat termometer. Baiklah, di sini kita akan melakukan pengecekan suhunya. Bisa kita lihat teman-teman, untuk suhu pada pompa air ini berada di kisaran 32 sampai dengan 37 derajat Celcius. Berarti untuk standar suhu pada pompa air ini berada di 40 derajat Celcius. Berarti teman-teman, untuk kondisi suhu pada pompa ini masih normal atau layak digunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah teman-teman, kami di sini akan melakukan
prediktif atau ini disebut juga pengecekan RPM pada pompa air ini yang dilakukan oleh teknisi kami untuk pembukaan cover atau kipasnya agar kita bisa mengecek putaran RPM pada pompa ini. Kami akan melanjutkan proses prediktif atau pengecekan RPM pada pompa air ini apakah sesuai dengan standar manual booknya. Kita akan melakukan prosesnya teman-teman. Baiklah, bisa kita lihat untuk RPM pada pompa air ini berada di angka 2992 RPM, yang dimana untuk standar pada pompa ini berada di angka 2850 RPM. Berarti untuk RPM pada pompa ini masih memasuki kualifikasi normal atau masih dengan layak pakai. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baiklah teman-teman, saya di sini akan melanjutkan preventif pada pompa vakum ini. Yang pertama, kita tahu bahwasanya ada namanya perawatan preventif daily. Di mana-mana teman-teman bisa dilihat kalau untuk daily itu kita selalu pastikan kondisi mesin, baut pada mesin ini kaki-kakinya pada kondisi kencang semua, tidak ada yang longgar, dan juga kita pastikan kabel-kabel pada kelistrikannya tidak ada yang terkelupas agar menghindari terjadinya korsleting listrik atau arus pendek. Dan juga kita setelah melakukan dan sebelum melakukan penggunaan mesin, kita harus memastikan tidak ada area pada mesin yang kotor atau berdebu. Kita bersihkan dulu sebelum menggunakan dan sudah menggunakan pompa vakum ini. Setelah itu teman-teman bisa dilihat lagi di sini kalau untuk perawatan mingguan kita melakukan pembersihan pada kipas ini, pada kipas ini teman-teman. Kita bisa buka cover kipasnya biar kita lakukan pembersihan pada kipas ini teman-teman. Dan juga kita bisa melakukan pengecekan pada filternya di sini teman-teman. Bisa kita lihat ini ada filternya, bisa dilakukan pengecekan. Dan kita bisa juga melihat lagi untuk sirip-sirip ini apakah ada yang lecet atau yang luka agar kita bisa perbaiki teman-teman. Setelahnya itu teman-teman kita bisa lihat lagi perawatan bulanan, di mana kita bisa cek mountingnya lagi teman-teman. Mountingnya kita bisa cek, dan juga kita bisa melakukan pengecekan pada bearing maupun pada boros. Pada poros ini, pada poros pompa valve-nya kita cek apakah ada kerusakan ataupun getaran menggunakan alat vibrasi teman-teman. Mungkin sekian dari saya untuk perawatan preventif pada pompa vakum ini. Terima kasih. Dan di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari pompa ini teman-teman. Pompa ini namanya adalah rotary fan vakum teman-teman. Jadi sesuai namanya vakum untuk penyedotan teman-teman. Jadi yang pertama adalah penyedotan. Penyedotan itu rotor berputar. Rotor itu ini teman-teman, atau dinamo. Dinamo berputar dan gaya sentrifugal mendorong bilah fan keluar menyentuh dinding ruang pompa di sini teman-teman. Ruang pompanya di sini teman-teman. Dinding ruang pompa. Volume ruang membesar membuat tekanan turun dan udara terhisap masuk. Jadi teman-teman bisa di sini adalah ruang hisap udaranya teman-teman. Ini udara hisap dan ini adalah udara buangnya teman-teman. Jadi dan yang kedua itu adalah kompresi teman-teman. Saat rotor terus berputar, ruang di antara bilah menyempit karena posisi rotor yang tidak di tengah atau eksentrik. Udara di dalamnya menjadi terkompresi teman-teman. Jadi udara yang di dalam pompa ini dikompresi teman-teman agar bertekanan, dan dilanjutkan setelah masuk dikompresikan dan pembuangan teman-teman. Udara yang telah terkompresi dan bertekanan tinggi didorong keluar melalui katup pembuangan. Inilah teman-teman exhaustnya. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan untuk sistem kerja daripada vakum fan ini teman-teman. Sekian, terima kasih.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang spesifikasi vacuum fan pump ini, teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat, teman-teman, di sini adalah mereknya adalah Kleeblower. Jadi spesifikasinya ini pertama itu tipenya 3 fase. Jadi 3 fase ini sangat bagus, teman-teman, untuk vakum. Dan juga kelas perlindungan yaitu adalah IPS IP54, teman-teman, yaitu tahan terhadap debu dan percikan air, teman-teman. Jadi tidak akan korsleting jika terkena percikan air. Dan juga kelas kecepatan putarnya adalah 2800 rpm sampai 3100 rpm, teman-teman. Setelah itu di sini tertera bahwa spesifikasinya adalah 50 Hz untuk daya outputnya dan 60 Hz, dan tegangan arusnya adalah 200 sampai 255 volt. Dan juga setelah dari spesifikasi ini, teman-teman, saya akan mengomongkan atau membicarakan tentang karakteristik operasionalnya, teman-teman. Jadi pada pompa ini, teman-teman, dia sistem bebas oli atau oil free, yang mana udara yang dihasilkan tetap bersih dan cocok untuk berbagai aplikasi industri dan juga aplikasi umum. Digunakan sebagai kompresor udara atau pompa vakum untuk mesin pengemasan atau yang biasa disebut vacuum sealer. Dan juga di sini ada fitur keamanannya, yaitu terdapat saklar thermal di metal internal untuk pelindungan terhadap panas berlebih atau overheating di sini, teman-teman. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai spesifikasinya dan prosedurnya. Sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman, untuk getaran pada mesin tadi itu berada di angka 3,3 mm per second. Berarti untuk standar operasional prosedurnya itu berada di angka 2,4 mm per second. Berarti untuk ini teman-teman itu sudah harus diperbaiki atau penjadwalan atau perbaikan, tapi masih bisa digunakan untuk sementara waktu sampai jadwal perbaikannya. Mungkin sekian, terima kasih. Teman-teman, di sini ada 34 derajat Celcius dan untuk standar operasionalnya itu 10 sampai 40 derajat Celcius. Teman-teman sekalian, kami di sini akan melakukan prediktif pada vacuum pump ini untuk pengecekan RPM-nya apakah sesuai dengan standar operasional prosedurnya ataukah ada yang lari. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, setelah kami melakukan pembongkaran pada cover kipasnya, kami akan melakukan pengecekan RPM-nya, teman-teman. Baiklah, setelah melakukan pengecekannya, kami mendapatkan RPM-nya adalah 2213, teman-teman. Sesuai standarnya, teman-teman, yaitu 2100 sampai 3000, teman-teman. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan tes getaran menggunakan alat yang bernama vibration meter. Untuk standar dari pompa ini ada di minimal itu di 1,12 mm per second dan maksimal itu ada di 2,80 mm per second. Baiklah, kita akan nyalakan mesinnya.
hasil rata-rata yang kita dapatkan di sini adalah di 19,5 mm per second. Sudah memasuki standar untuk getaran pada pompa ini. Sekian, terima kasih. Saya di sini akan melakukan proses pengecekan suhu pada mesin pompa ini. Ya, untuk standarnya itu ada di 40 derajat Celcius. Baik, langsung kita cek aja. Dan hasilnya ada 48 derajat Celcius. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi untuk motor pompa motor asinkron fasa tunggal. Standar pasarnya itu di Indonesia 50 AZ 220 sampai 240 volt. Spesifikasi motornya itu untuk jenisnya itu motor asinkron fase tunggal kapasitor mulai atau nyala. Tegangannya itu ada di 220 volt sampai 240 volt. Itu menggunakan AC. Dayanya itu ada di 0,25 kW sampai dengan 2,2 kW. Selanjutnya untuk putarannya ada di 2800 sampai 2900 rpm. Dan arusnya itu ada di 1,2 ampere atau 0,25 kW sampai 10 ampere atau 2,2 kW. Faktor daya atau powernya itu ada di 0,75 sampai 0,90. Untuk kelas isolasi pada pompa ini ada di B, F, tahan panas 130 sampai 155 derajat Celcius. Untuk perlindungannya itu ada di IP44 atau IP454 atau di IP68, dan pelindungnya termal otomatis bawaan. Untuk standarnya itu IEC 634 ISO 9001. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk sistem kerja dari pompa single phase exhaust nose motor ini, di mana sistem kerjanya bisa dilihat sini, kameramen. Saat poros ini berputar oleh motor penggerak ini, di sini akan dihasilkan hisapan. Di sini dihasilkan hisapan teman-teman, dan kemudian setelah dihisapkan poros di dalam ini berputar dan mengalirkan fluida atau udara yang bertekanan keluar dari sini teman-teman. Jadi sistem kerjanya sangat simpel ya teman-teman. Seperti itu untuk sistem kerja pada pompa ini. Baik teman-teman, akan saya lanjutkan di mana kita akan melakukan yang namanya PM atau preventive maintenance pada pompa ini. Yang kita tahu di mana bahwasannya ada daily, baru weekly, baru monthly. Yang pertama daily itu ada teman-teman pemeriksaan area benda kerja sebelum digunakan. Setelah itu pemeriksaan kabel-kabel kelistrikan, jika ada yang terkelupas diperbaiki ataupun diganti baru ke kabelnya teman-teman jika ada terkelupas. Kemudian juga pengecekan pada baut atau dudukan pada pompa ini teman-teman. Itu untuk yang daily. Nah, baru setelah itu yang untuk weekly ini itu ada juga teman-teman pembersihan pada kipas motor penggeraknya, dibuka covernya teman-teman dan dibersihkan, dan juga pembersihan pada sirip-siripnya teman-teman. Oke, selanjutnya ada monthly. Untuk monthly itu teman-teman ada yang disebut juga pengecekan getaran pada pompa ini. Jika sudah getaran yang sudah berlebih atau ada suara mendesis, mengerincing atau sejenisnya, segera lakukan penggerisan pada bearing ataupun porosnya, dan lakukan juga pengecekan pada bagian dalam teman-teman apakah sudah haus untuk porosnya dan bearingnya. Jika memang sudah haus atau habis, mungkin bisa diperbaiki atau diganti. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Saya akan mengecek RPM daripada mesin pompa ini teman-teman. Jadi standarnya ini RPM-nya adalah 2800 sampai 2900 RPM. Sudah dapat teman-teman, RPM-nya adalah 2997. Masih sangat masuk ke dalam
toolbooknya ya teman-teman. Sekian, terima kasih.